kasih Tuhan, mari siapkan hati kita yang menyembah Tuhan hari ini. Syukur Tuhan. Kita ingin merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kita ingin merasakan hadirat-Mu di hati kami, Bapa. Kita ingin merasakan hadirat-Mu di hidup kami. Syukur Yesus. Hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mari bersama-sama kita katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh Yesus, Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya. Mari katakan berseru, berseru, berdoa, ya Yesus, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Mu, dan Tuhan. menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya Yang datang Yesus, datang dengan segenap hatinya. mari katakan berseru, Tuhan. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan, dan kami tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, haleluya Yesus, Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya.
merasakan hadirat-Mu hari ini Yesus. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Syukur, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Syukur. Firman-Mu berkata Kau besertaku ya Yesus, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Kami percaya Bapa, Maka kuat roh dan jiwaku. ya Yesus. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, Di setiap langkah kami Yesus, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan ya Yesus. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Bapa, Engkaulah perlindungan hidup kami Yesus. Pertolongan-Mu Tuhan hidup kami Bapa, sungguh besar di Yesus. tempat maha tinggi. Oh, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan Kau ku nantikan Tuhan, ya Yesus. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya.
hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pujian yang Tuhan sudah berikan buat kami. Biar setiap pujian yang kami naikkan semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Pimpin sekali lagi, urapi setiap kami Tuhan, supaya kami boleh menangkap firman-Mu dengan baik. Dan biar kami boleh melakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Selamat pagi saudara, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita masih ibadah online pagi hari ini, tapi tetap percaya bahwa setiap kami berjauhan dengan saudara yang mungkin ada di rumah, yang mungkin ada di manapun juga, kami percaya tetap hati kami tetap menyatu di dalam Tuhan dan nama Tuhan tetap kami permuliakan. Amin saudara. Mari pagi hari kita mau sambut firman Tuhan ya. Firman Tuhan tadi pagi hari ini kita kasih tema firman yang hidup. Ya. Firman yang hidup. Saudara, kalau pagi hari ini kita melihat banyak motivator ya yang menyampaikan motivasinya untuk setiap orang ya. Dia berhasil membawa setiap orang mendengarkan motivatornya ya. Dan motivasinya menjadi meningkat setiap orang buat setiap kehidupan kita. Dan juga orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses di dalam kehidupannya, dia membuat satu buku autobiografi buat dia ya, sehingga banyak orang yang membacanya. Dan setiap orang yang mendengarnya, setiap orang yang membacanya ya, dia mengalami satu yang namanya ada sesuatu motivasi yang baru yang membangkitkan dia untuk melakukan itu. Tapi sayangnya saudara, pagi hari ini banyak anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan ya, susah untuk membaca Alkitab. Ya. Ironisnya anak-anak yang percaya kepada Tuhan untuk baca Alkitab aja ya, tidak sampai habis. Tapi kalau kita membaca buku-buku motivator, buku-buku autobiografi orang-orang yang sukses, itu sampai habis. Sampai merasakan, aku harus bisa seperti ini, aku harus bisa melakukan seperti ini. Tapi ironisnya, sekali lagi saya katakan, ketika kita baca firman Tuhan, Alkitab ini, banyak anak-anak Tuhan yang lupa, atau yang mungkin malas, atau mungkin yang apalagi saudara ya, dengan alasan-alasan berbagai macam alasan sehingga membaca firman Tuhan, membaca Alkitab ini ya terputus-putus, tidak pernah sampai habis. Dan itulah yang dilakukan oleh setiap hidup kita. Kita nggak bisa membohongin diri kita sendiri saudara ya. Ketika itu terjadi dalam hidup kita, maka kita merasakan bahwa ketika kita cinta Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, tapi ketika kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita nggak pernah tahu apa rancangan dan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Firman yang hidup itu apa? Ya, mari kita mau lihat saja. Firman yang hidup. Ya, Alkitab adalah ajaran kebenaran Allah. Alkitab ini saudara, isinya adalah ajaran kebenaran Allah.
Bukan buku biasa, saudara. Bukan buku yang cuma dibaca, tapi tidak pernah dimengerti, ya, tidak pernah dilihat dengan baik, tidak pernah dihayati dengan baik, bahwa ketika kita membaca, sebenarnya firman ini, ya, Alkitab ini adalah firman Allah yang hidup, ya. Tapi coba kita lihat, saudara, ya, Alkitab adalah ajaran kebenaran Allah. Mungkin tulisannya manusia, tapi hikmatnya itu dari Allah. Ya, kita lihat, saudara, firman Tuhannya. Ya, di Yohanes 1 ayat yang 1, ya. Yohanes 1 ayat yang ke-1, firman Tuhan katakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman yang ada di dalam Alkitab ini adalah firman Allah. Firman yang hidup. Bagaimana kita tahu firman itu hidup, saudara? Firman ini mengikuti, ya, setiap perkembangan zaman. Firman ini, ya, memberikan jalan buat setiap hidup kita di dalam kehidupan ini. Jadi firman itu adalah Allah sendiri. Ketika kita membaca firman, kita sadar bahwa ini adalah perkataan Allah sendiri di dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita semakin mengerti bagaimana rancangan dan rencana Allah di dalam hidup ini. Coba kita lihat, saudara, ya. Siapa firman yang hidup itu? Siapa, saudara? Yaitu firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah Allah sendiri. Artinya Alkitab ini bukan cuma buku biasa, tapi adalah firman Allah yang di dalamnya mampu membuat kita mengalami satu perubahan di dalam hidup ini. Amin, saudara. Mari kita lihat yang kedua, saudara. Yang kedua, firman Allah atau firman yang hidup itu punya kuasa. Apa kuasanya, saudara? Mari kita lihat firman-Nya, ya. Di Yohanes 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan apa? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, ya, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Jadi apa, saudara? Jadi, ya, firman yang hidup itu punya kuasa, sanggup menjadikan segala sesuatu. Sanggup menjadikan segala sesuatu di dalam itu. Segala yang ada di dunia ini, ya, diciptakannya, ya, dilakukannya dengan baik, ya, termasuk manusia diciptakan di dalam setiap kehidupan ini. Jadi firman ini punya kuasa yang luar biasa. Jadi jangan diremehkan ketika kita membaca firman Tuhan. Ketika kita pegang Alkitab ini, di dalamnya adalah isinya firman yang hidup, yaitu firman Allah. Yang kedua dikatakan apa? Ya, kuasanya sanggup menyelamatkan manusia. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, ya, maka Allah menurunkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk mengangkat manusia dari dosa, menyelamatkan manusia, dan manusia mendapatkan keselamatan itu dalam kehidupannya. Tanpa firman Allah, tanpa kita mengerti rancangan Allah, kita nggak pernah tahu bahwa Allah menurunkan anak yang tunggal untuk menyelamatkan setiap kehidupan manusia. Ya, di Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup yang kekal. Amin, saudara. Itulah kuasa firman Allah. Itulah kuasa Allah yang membuat setiap hidup kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Yang ketiga firman Tuhan katakan apa? Kuasa apa lagi? Kuasanya sanggup mengubahkan hidup seseorang. Firman ini mampu mengubah kehidupan seseorang. Firman Allah ini mampu membuat kita menjadi orang-orang, ya, yang diubahkan, yang kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru. Artinya apa? Dirubah, ya, kehidupan yang begitu rusak, begitu dosanya, begitu luar biasa murtadnya. Tapi pada saat ini juga, ketika kita percaya oleh firman Tuhan, firman yang hidup itu, maka kuasanya bekerja mengubahkan setiap hidup kita. Mengubahkan setiap kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Ini firman Allah.
bahwa firman yang hidup itu yaitu firman Allah itu ya mampu berkuasa mengubahkan setiap kehidupan seseorang. Jadi nggak bisa dipungkiri lagi saudara, bahwa firman itu hidup. Firman yang hidup itu selalu ya memberikan kemenangan buat setiap hidup kita. Amin saudara. Tanpa kita sadari kita diselamatkan. Tanpa kita sadari kita diubahkan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Lanjut saudara. Mari kita lihat firman Tuhan. Ya. Yang ketiga, firman Allah itu bermanfaat. Firman Allah itu sangat bermanfaat bagi setiap kehidupan kita. Coba kita lihat ayatnya saudara. Ya, kita lihat ayat di 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan katakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin saudara. Itu firman Tuhan. Ya, mari kita lihat bermanfaatnya untuk apa? Ya, yang pertama, firman Allah yang hidup itu bermanfaat untuk mengajar. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya, yang maupun yang belum percaya, ya, diajar untuk menjadi percaya. Yang sudah percaya diajar untuk tidak mengalami satu yang namanya kesesatan itu saudara. Artinya apa saudara? Setiap manusia jangan sampai sesat. Diajar supaya enggak sesat. Orang-orang yang percaya jangan sampai disesatkan. Orang-orang yang percaya ya boleh benar-benar mengalami satu pengajaran yang benar, supaya setiap pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Allah ya melalui firman-Nya mampu membuat kita mendapatkan satu pengajaran-pengajaran yang baik, pengajaran-pengajaran yang berguna, pengajaran-pengajaran yang membuat kita mengerti bagaimana Tuhan bekerja atas setiap hidup kita. Amin saudara. Yang kedua firman Tuhan katakan apa? Ya, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Saudara, kita harus akui setiap kehidupan ini. Ya, kita bukan menjadi orang yang paling betul. Tapi banyak kesalahan demi kesalahan yang kita perbuat di dalam setiap langkah hidup kita, tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Itulah ya yang membuat kita harus ya, dinyatakan kesalahannya oleh Tuhan untuk kita minta ampun, untuk kita kembali pada jalan yang benar. Ketika kita firman tidak menyatakan kesalahan hidup kita, ya, maka kita nggak pernah tahu ya apa yang salah di dalam kehidupan ini, ya, apa yang tidak berkenan di dalam kehidupan ini di hadapan Allah, ya, kita nggak pernah tahu. Tapi ketika sudah Tuhan menyatakan kesalahan-kesalahan kita, maka kita harus sadar, berbalik, ya, dan memperbaiki apa yang salah di dalam setiap kehidupan ini. Maka disitulah saya mau katakan bahwa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ya menjadi introspeksi kita ya untuk mengetahui, untuk berbalik pada jalan-jalannya dan pada satu langkah yang baik di dalam Allah. Amin saudara. Bermanfaat untuk apa lagi saudara? Untuk memperbaiki kelakuan. Ya. Banyak kelakuan kita yang mungkin tidak berkenan di hadapan Allah. Apa yang Tuhan inginkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan lihat dalam setiap kehidupan kita. Ya. Kadang-kadang kita semaunya sendiri. Tampak sadar bahwa kita sudah melenceng dari firman Tuhan. Kadang-kadang kelakuan kita ini ya untuk menguntungkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kelakuan kita itu ya membuat orang lain sakit. Kadang-kadang kelakuan kita itu membuat apa? Membuat orang tua kita sakit. Sakit hati buat terhadap hidup kita. Kelakuan kita membuat suami kita atau istri kita sakit. Ya, karena kelakuan kita membuat anak-anak menjadi sakit dengan orang tua. Saudara, ada satu orang tua ketika dia bekerja keluar kota mencari nafkah dan memang penghasilannya cukup lumayan. Dia pulang, dia ketemu dengan suami itu
dengan istri, dengan anak-anaknya, ya. Maka seorang istri menyambut suami ini pulang dengan baik, saudara. Anak-anaknya juga demikian, saudara. Tapi ketika anak-anaknya menyambut, apa saudara yang dilakukan oleh seorang suami ini? Dia katakan, sudah papa masih capek, kamu ke sana dulu, ya. Kamu sama BIA, ya. Akhirnya sang anak ini merasa, papaku tak sambut kok seperti ini. Dia kecewa dengan papanya. Tanpa papanya sadari bahwa itu menyakiti hati seorang anak. Ya, tiba-tiba anak ini menjadi merenung, anak ini jadi diam, ya, tidak mau lagi dekat dengan papanya. Suatu saat pembantunya ditanya oleh mamanya, ya, dia ngomong kemarin papanya waktu suruh pergi, waktu suruh minggir dulu, ya, dia sakit hati, dia merasa marah dengan papanya, ya. Akhirnya mamanya ngomong sama suaminya, ya, apa yang dilakukan itu menyakiti hati anaknya. Disitulah papanya sadar dan dia menangis. Sebenarnya papanya tidak punya hati untuk bukan mengusir anaknya, saudara. Tapi saat itu dia datang dengan kondisi yang capek, ya, anaknya nanti sama pembantu dulu. Anak ini mengalami satu sakit hati, saudara. Dan papanya dikasih tahu itu, papanya mulai masuk ke kamarnya, ya, dan papanya minta maaf kepada dia. Anak ini menangis, saudara. Dan dia katakan apa? Aku sayang sama papa. Aku sayang sama papa. Papanya meluk anak ini. Dan papanya ikut menangis, katakan, maaf ya nak, ya. Apa yang papa lakukan. Hal yang kecil. Kelakuan yang kecil. Sepertinya tidak membuat, tidak dirasakan oleh seorang papa ini. Tapi dirasakan oleh seorang anak. Saudara. Makanya setiap langkah laku kita, hati-hati, saudara. Lakukan dengan baik, lakukan dengan benar dalam setiap laku kita di dalam kehidupan ini. Karena itu apa? Itu membuat orang lain tersandung, membuat orang lain menjadi tawar buat setiap kehidupan kita. Pagi hari kita mau katakan, saudara, ya, perbaiki kelakuan hidup kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi benar-benar orang-orang, ya, yang dilihat adalah kepunyaan Allah dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Bermanfaat untuk apa lagi, saudara? Bermanfaat untuk mendidik seseorang dalam kebenaran, ya, untuk mendidik seseorang dalam kebenaran. Kita diajar supaya tetap hidup di dalam kebenaran. Dunia ini selalu saya katakan, saudara, dia selalu menawarkan kejahatan demi kejahatan, ya, ego demi ego di dalam kehidupan ini. Selalu mengajarkan untuk bertentangan satu dengan yang lain, yang membuat apa? Membuat kacau seluruh hidup kita sendiri. Yang kita tampak sadari, kita berjalan di luar kebenaran yang Tuhan sudah inginkan buat hidup kita. Kita berjalan di luar firman yang hidup di dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini, saudara, setiap kita yang ada di tempat ini, belajar untuk, ya, dididik oleh firman yang hidup itu, menuju satu yang namanya dalam kebenaran. Ketika kita dididik dalam kebenaran, ya, firman itu mendidik kita dalam kebenaran, maka tingkah laku kita itu mengalami satu perubahan yang dahsyat. Nggak lagi punya pikiran-pikiran yang jahat, nggak lagi punya pikiran-pikiran yang kotor, tapi kita diajar pada pikiran-pikiran yang benar dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika Tuhan berkuasa atas hidup kita, ketika firman Allah ada di dalam hidup kita, firman yang hidup ini ada di dalam kehidupan kita, maka pengajaran-pengajaran yang benar itu mendidik kita untuk melakukan kebenaran demi kebenaran di dalam hidup ini. Kalau kita ikutin hati kita, oh, hati ini bisa salah, saudara. Ketika kita lihat, panas, ya, marah, takut, kecewa, itu yang muncul ketika kita tidak disadarkan melalui firman Tuhan. Ketika kita nggak melekat pada firman Tuhan, maka yang muncul yang cuman apa? Cuman ego kita, kemarahan kita. Tapi firman Tuhan mengajarkan satu kebenaran. Hilangkan itu semua. Ya.
Karena Tuhan mendidik kita, mengidik kita untuk menuju satu kebenaran. Tiap langkah kita. Sehingga apa? Sehingga jalan kita semakin hari, semakin menuju satu kebenaran. Dan kita melihat ya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang selalu memberikan satu jalan kebenaran di dalam hidup kita. Tidak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri. Tidak mengikuti arah orang, tetapi mengikuti arah Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajarkan kebenaran itu. Kalau setiap orang mengajar kita ya melenceng dari firman Tuhan, yang nggak usah diikuti, saudara. Ya, orang itu mengajarkan sesuatu yang salah, yang sesat, yang membuat kita menjadi orang-orang yang salah di mata Tuhan. Tapi ketika itu sama dengan firman Tuhan yang diajarkan, maka lakukan itu dengan baik. Maka engkau akan melihat kebenaran dalam jalan-jalanmu. Ya, ketika kita melangkah pada jalan-jalan yang benar, kita akan melihat kuasa Allah itu semakin hari semakin bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Manfaat firman yang hidup itu mampu membuat setiap hidup kita mengalami satu jalan di dalam kebenaran Allah. Amin, saudara. Lanjut, saudara. Firman Tuhan katakan apa? Tetapi, coba lihat, saudara, ya. Bukan cuma bermanfaat, tetapi firman Tuhan katakan firman Allah, ya, firman yang hidup itu, ya, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Mari kita lihat firman-Nya, saudara. Ya, di Ibrani 4 ayat yang ke-12. Ibrani 4 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan apa? Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman yang hidup itu, ya, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Tidak ada yang lebih tajam dari itu. Hati-hati, saudara. Ya, jangan meremehkan firman Tuhan. Jangan meremehkan Alkitab. Ketika kita sudah membaca, kita semakin banyak mengerti, tapi kita tidak pernah melakukan firman Tuhan dengan baik, yang kita lakukan cuma ego kita di dalam setiap kehidupan ini, maka hati-hati. Firman Tuhan katakan apa? Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Selanjutnya apa ya? Manapun. Ia menusuk amat dalam sampai kemana? Memisahkan jiwa dan roh. Gak main-main, so. Ya. Sendi-sendi dan sumsum yang ada di dalam tulang, ya. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Tuhan melihat setiap hati kita. Ya, pertimbangan setiap hati kita untuk melakukan bersama dengan Tuhan atau tidak, Tuhan tahu. Manusia enggak mungkin tahu, so. Tapi Tuhan yang berkuasa itu tahu. Kalau kita nggak berhati-hati dengan firman Tuhan, semakin hari kita semakin tahu firman Tuhan, semakin hari kita semakin dituntut banyak untuk sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah firman Tuhan, saudara. Saya katakan, ya, dia tahu, ya, pertimbangan yang hati-hati kita. Dia tahu, dan pikiran hati kita, Tuhan tahu. Tapi firman yang hidup itu pagi hari ini mengajar setiap kita, membuat setiap kita, ya, mengalami satu kemenangan. Jangan lagi beralih dari firman Tuhan. Jangan lagi melenceng dari firman yang hidup ini. Maka resikonya sangat besar, saudara. Resikonya sangat besar. Dunia ini akan mengombang-ambingkan hidup saudara. Dunia ini, ya, akan membuat kita semakin menderita, semakin lemah, semakin tidak berdaya. Apa yang kau andalkan dalam hidup ini? Kekuatanmu, kekayaanmu, kesehatanmu, semuanya tidak ada artinya ketika engkau menjauh dari firman yang hidup ini. Pagi hari ini saya mau katakan, jangan melenceng dari firman Tuhan. Maka risikonya sangat besar buat setiap hidup kita. Amin, saudara. Karena di kanan kiri kita, muka belakang, itu sudah menghadang kita. Ingin menerkam setiap hidup kita. Ingin membuat supaya hidup kita jatuh. Tapi ketika kita tetap ada di dalam firman Tuhan, maka kita akan mengalami keselamatan dan perubahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Mari kita lihat selanjutnya.
Ya. Ayat yang keempat, ya. Dalam firman yang hidup ada terang hidup dan kegelapan tidak menguasainya. Ya, di dalam firman yang hidup itu ada terang hidup dan kegelapan tidak menguasainya. Mari kita lihat firman-Nya, Saudara. Ya. Yohanes 1 ayat yang keempat sampai yang kelima. Firman Tuhan katakan apa? Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Amin, Saudara? Di dalam firman yang hidup itu, yaitu firman Allah, yaitu Allah sendiri, ada terang hidup buat manusia. Amin, Saudara? Jadi ketika kita berjalan melalui dengan firman Tuhan, melangkah dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka setiap jalan-jalan kita itu akan diterangi oleh Allah. Supaya apa, Saudara? Supaya kita nggak gampang terantuk dan jatuh tergeletak. Karena Allah sudah memberikan terang itu buat hidup kita. Dalam apa saja, di dalam kehidupan ini, dalam keluarga kita. Setiap keluarga pasti punya masalah. Kalau masalah itu tidak ada di dalam terang Tuhan, tidak ada di dalam firman yang hidup ini, maka keluarga ini menjadi gelap. Dan keluarga ini dikuasai oleh kegelapan. Sehingga apa? Sehingga keluarga ini menjadi tercerai-berai. Keluarga ini menjadi bermasalah. Dan keluarga ini akan jatuh tergeletak. Tapi ketika firman Tuhan, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Artinya apa? Setiap keluarga yang mendapatkan terang Tuhan dalam permasalahan apapun, ya, perekonomian kita, sakit penyakit dalam hidup kita, keperluan apapun yang menghambat hidup kita, ya, serahkan hidup ini pada terang Tuhan. Ketika kita menyerahkan pada firman Tuhan, sesuai apa yang ada di dalam firman Tuhan, maka hidup kita akan diterangi. Ya, dari terang itu kita bisa melihat mana yang harus kita perbaiki, mana yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya terang itu mampu membawa kita pada satu kemenangan. Rumah tangga itu menjadi menang. Rumah tangga itu sudah menjadi bahagia kembali. Ya, masalah boleh datang, tapi terang Tuhan itu mampu membuat kehidupan keluarga ini menjadi bahagia kembali. Jangan lari daripada terang Tuhan. Ketika kita lari dari terang Tuhan, maka kegelapan itu yang akan muncul di dalam kehidupan kita. Antara terang dan gelap itu tidak mungkin disatukan. Ketika kita ada dalam terang, maka kita jauh daripada yang namanya kegelapan. Tetapi ketika kita masuk dalam satu kegelapan, maka terang itu tidak ada lagi dalam hidup kita. Maka saya katakan pagi hari ini, dalam Dia, ya, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, ayat yang kelima firman Tuhan katakan apa, Saudara? Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya apa, Saudara? Ya, artinya semua orang yang menerimanya dan percaya dalam namanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, dan kegelapan tidak menguasainya. Mari, Saudara, ya, kita percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh dan menerima Dia, Allah yang hidup itu, firman yang hidup itu mampu mengajarkan kita. Ketika kita menjadi orang-orang percaya dan menerima firman-Nya dengan baik dalam kehidupan ini. Amin, Saudara. Itulah gambaran firman Allah. Ya, kita akan menjadi anak-anak Allah yang kegelapan itu tidak bisa menguasai hidup kita. Ya, anak-anak yang di dalam Allah, anak-anak Allah yang diterangi, yang tidak dapat digelapkan oleh apapun juga. Walaupun di dalam permasalahan hidupnya, di dalam permasalahan apapun juga, ya, Tuhan tetap beri terang itu dalam hidup kita. Dan kegelapan tidak menguasai hidup kita. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang percaya, adalah anak-anak Allah yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin, Saudara. Mari kita lihat selanjutnya firman Tuhan. Ya, tetapi ya, ini firman-Nya, ya, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi
anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin, saudara. Masuk dalam satu kesimpulan pagi hari ini, ya. Masuk dalam satu kesimpulan bahwa setiap orang yang setia dan taat melakukan firman Tuhan, ya, firman Allah, maka satu, mendapat kekuatan baru. Amin, saudara. Mendapat kekuatan baru. Ketika kita ada di dalam firman yang hidup itu, kita percaya pada firman yang hidup itu, dan kita sudah menjadi anak-anak Allah, ya, maka kita mendapatkan kekuatan yang baru dalam hidup ini. Ya. Yang kedua dikatakan apa? Berlari dan tidak menjadi lesu. Berlari dan tidak menjadi lesu. Artinya apa, saudara? Bagaimanapun kita melakukannya, ya, ketika itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Ya, di Roma 8 ayat 28, ya, Allah turut bekerja. Ya, Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika kita berlari dan tidak menjadi lesu, kenapa? Ada Tuhan yang membuat kita menjadi tetap kuat, ya, tidak menjadi lesu, dan berjalan tidak menjadi lelah. Amin, saudara. Itulah kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari. Ketika kita ada di dalam firman Allah yang hidup, ya, kita mendapatkan kekuatan baru, ya, kita berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, kita lihat firman Tuhan yang terakhir, saudara, ya. Di Yesaya 40 ayat yang 31 firman Tuhan dikatakan apa? Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, saudara. Allah buat setiap hidup kita menjadi orang-orang yang berkemenangan ketika kita percaya melalui firman yang hidup ini. Jadi, saudara, buku motivator bukan salah, saudara. Buku-buku autobiografi bukan salah untuk memotivasi hidup kita. Tetapi yang lebih penting, ya, buku itu tidak bersama-sama bekerja dengan hidup kita, tetapi firman Allah bersama-sama ada di dalam hidup kita dan bekerja bersama-sama untuk memberikan kekuatan untuk kita menjadi orang-orang yang berkemenangan dan tidak ada rencana Tuhan yang selalu gagal di dalam hidup ini. Ya, rencana Tuhan itu selalu iya dan amin di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita sama-sama mau nyanyikan sebuah lagu. Kita mau sembah Dia pada pagi hari ini. Biarlah kami tetap pada firman-Mu yang hidup itu, Tuhan. Karena firman-Mu menuntun setiap langkah hidup kami. Dan firman-Mu membuat kami menjadi kuat. Kami mau terbang tinggi seperti Raja Wali di dalam setiap kehidupan ini, Tuhan. Amin, Yesus. Amin, Tuhan. Dengan sayang-Mu Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan Bagiku pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak
pagi hari ini Saudara. Kita sembah nama Tuhan kita. Kita sembah Allah yang hidup itu. Kami percaya pagi hari ini Saudara, kami ada di tempat ini, maupun kami yang ada di rumah pada pagi hari ini, kami percaya ketika kita sudah memuji nama Tuhan, Roh Allah hadir di tengah-tengah kami, dan firman-Nya bekerja atas setiap hidup kita pagi hari ini. Bila setiap kita yang sudah mendengarkan firman, boleh melakukan firman itu dengan baik di hadapan-Mu Tuhan, dan kami percaya firman-Mu adalah terang hidup kami. Firman-Mu yang hidup itu membuat kami mengalami satu terang itu. Dan langkah hidup kami tidak akan pernah terantuk dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas firman-Mu. Dan bila pagi hari ini kami boleh benar-benar melakukan firman-Mu dengan baik di dalam setiap kehidupan kami. Dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, maupun dalam ladang pelayanan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebenarnya kami akan akhiri acara kebaktian online ini. Kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang dalam pencobaan Tuhan sudah buka jalan. Dan kami percaya pada pagi hari ini, semua yang mendengarkan firman Tuhan sudah diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama pagi hari ini, Saudara. Sekarang terimalah berkat, damai, sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus melingkupi setiap hidup kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.